Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail, hubbul mali wasyarafi yumbitanin nifaq kama yumbitul ma'al baql. Jamaah Perti, kembali lagi kita bertemu dalam program Perti Kurma, Percikan Tinta Kuliah Ramadan yang diadakan oleh Lembaga Dakwah dan Thariqah Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang obat dari cinta dunia dan obat dari kebakhilan. Cinta dunia, jika kita telisik lafaz ini, cinta dunia, lagi-lagi ngomong tentang cinta. Ya. Banyak orang yang cintanya itu bukan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu terbukti dalam orientasi kehidupannya, yang mana orientasi kehidupannya hanya sebatas tentang bagaimana untuk bertahan hidup, untuk menggapai cita-citanya, ya, untuk menggapai jenjang pendidikan yang tinggi, untuk memperoleh harta yang banyak, untuk mencapai posisi pangkat yang tinggi. Namun dengan tegas dalam Al-Quran Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang benar-benar beriman itu, cintanya itu sangat-sangat cinta kepada Allah, bukan kepada dunia. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah ini, meskipun di tangan mereka ada harta, meskipun mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, akan tetapi itu semua dilandasi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ketika dunia itu Allah ambil, ketika posisi itu Allah ambil, itu tidak mengganggu hati mereka. Tidak mengganggu fokusnya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dunia hanya bagaikan mainan saja. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia hanya sebagai mainan di tangan mereka. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah begitu? Ya. Apabila kita masih jauh dari kata itu, maka inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, obat dari cinta dunia dan kebakhilan itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta benda kalian, janganlah anak-anak kalian, keluarga kalian itu menjadikan kalian lalai an dzikrillah, dari menyebut nama Allah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka merekalah orang-orang yang merugi, kata Allah. Pertanyaannya, kita refleksikan ke dalam diri kita, apakah harta dunia dan segala macamnya, kedudukan dan segala macamnya itu melalaikan kita daripada Allah atau tidak? Nah, pertanyaan sederhananya, Allah berfirman, jangan lalai dari mengingat Allah. Apakah kita sudah mengingat Allah, sudah menyebut nama Allah? Apakah kita sudah sering menyebut-nyebut nama Allah? Ataukah belum? Karena di antara sunnah Rasulullah SAW yang jarang atau yang ditinggalkan oleh umat-umat di akhir zaman ini adalah zikir qalbu. Yang mana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebut nama Allah dalam setiap waktu beliau, dalam setiap detik per detik lalu waktu yang beliau alami. Apakah lisan zikir, apakah itu? Apakah zikir dengan lisan semata? Tentu tidak. Kita tidak bisa berzikir dengan lisan ketika kita berada di kamar mandi. Ketika saya berbicara ini, saya tidak bisa berzikir dengan lisan saya secara bersamaan. Lalu zikir apakah yang dimaksudkan oleh riwayat Sayyidah Aisyah tadi?
itulah zikir yang ditanamkan di kalbu. Zikir yang dahulu Rasulullah SAW talkinkan kepada para sahabat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mencari ilmu untuk belajar menyebut nama Allah itu? Ataukah kita terlalaikan oleh duniawi kita, harta benda kita, perniagaan kita, anak cucu kita dari belajar menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di kesempatan Ramadan ini, lembaga dakwah Perti menyuruh agar apa? Agar di 10 hari terakhir bagi yang berkesempatan beriktikaflah. Ya, sediakanlah waktu yang benar-benar kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW itu istiqamah dalam beriktikaf di 10 hari terakhir. Padahal beliau adalah orang yang paling sibuk di zaman itu. Kita, ya, 11 bulan, 20 hari kita sudah mencari dunia. Namun, mengapa di 10 hari terakhir kita belum bisa menyisihkan waktu kita untuk belajar menyebut nama Allah, agar kita tidak terlelaikan oleh dunia kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan itu, dengan belajar menyebut nama Allah, itulah obat dari cinta dunia, obat dari kebakhilan. Imam Al-Ghazali saja, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dahulu beliau sudah memiliki pangkat yang sangat tinggi. Beliau lah kepala sekolahnya Madrasah Nizamiyah di waktu itu. Madrasah tertinggi, universitas tertinggi lah di zaman itu. Beliau rela meninggalkan itu semua untuk apa? Untuk berkhalwat, untuk bersuluk, untuk belajar kepada seorang wali Allah bernama Abu Ali Al-Farmadi. Kita yang belum tentu sampai kepada Hujjatul Islam itu, yang ilmu kita masih jauh dari ilmu beliau, kenapa tidak bisa mengikuti beliau di bab itu? Maka untuk salah satu obat dari cinta dunia itu adalah sejenak meninggalkan dunia untuk belajar mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini kaum muslimin, jamaah Perti yang berbahagia, Imam Ghazali menjelaskan bahwa di antara obat dari kita penyakit cinta dunia dan kebakhilan itu adalah taqlilus syahwah, mengurangi syahwat. Ya, mengurangi keinginan-keinginan nafsu kita. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Aslu kulli ma'asiyah ar-ridha 'anin nafs. Bahwa asal atau pokok penyebab semua maksiat itu adalah ketika kita redha, ketika kita rela untuk mengikuti nafsiyah kita dan membelakangi ruhiyah kita. Maka dengan puasa Ramadan yang kita lakukan, hendaknya itu bisa membantu kita dalam mengurangi syahwat kita, sehingga itu menyebabkan kita tidak lagi cinta kepada dunia dan tidak lagi bakhil dalam mengeluarkan harta benda kita. Yang kedua apa kaum muslimin? Kasratu dzikril maut. Ya. Banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kehidupan setelah ini. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Akfiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghapus atau penghilang dari semua kelezatan yang kalian rasakan saat ini. Itulah dia kematian. Berbanyaklah pengingat bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Harta yang kita cari, keluarga yang kita besarkan, itu semua akan kita tinggalkan. Dan kita akan menghadap kepada Allah sendiri dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga adalah wat ta'ammul fi mautil aqran. Ya, berangan-angan atau mentadaburi, ya, bahwa banyak di antara karib kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita. Ya, berapa banyak dahulu sama main dengan kita, sekarang dia sudah tidak ada di atas dunia ini. Ya, itu harusnya menjadi tanda bagi kita bahwa hidup ini hanya sementara. Harta yang kita cari itu akan kita tinggalkan. Sehingga apa? Sehingga cinta dunia itu keluar dari hati kita. Dan yang terakhir adalah ziaratul kubur. Ya, menziarahi kubur. Ya, zurul kubur kata Rasulullah. Ziarahilah kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena menziarahi kubur itu mengingatkan kalian kepada
akhirat. Nah, lalu kaum muslimin jemaah seperti semua, zaman sekarang, ya, yang mana zamannya generasi Z, generasi milenial, bahkan terakhir ini generasi alpha, ya, apakah relevan dengan hal ini? Apakah pemuda-pemuda Islam ini harus sesegera itu untuk belajar, untuk tidak cinta kepada dunia, untuk belajar tidak bakhil dalam mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah banyaknya beban yang mereka alami, ya, banyak yang mengatakan ini generasi sandwich lah, yang mana mereka terkena beban baik itu dari segi ekonomi dan yang lainnya. Maka jawabannya adalah sebagaimana dahulu yang dicontohkan oleh para sahabat, bahwa para sahabat itu tidak hanya orang-orang tua, akan tetapi banyak juga di antara mereka yang muda. Itulah mereka penghulunya pemuda di zaman Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau menjadi babu Madinatul Ilmi, menjadi babu Nabi SAW, menjadi pintu menuju Rasulullah SAW, pintu dari Nabi yang menjadi kota ilmu. Maka ini sebenarnya harus menjadi pecutan bagi kita yang muda, agar senantiasa bisa mempelajari ilmu ini sedini mungkin. Agar apa? Ya, mumpung badan kita masih sehat, mumpung akal kita masih tajam, mumpung kesadaran kita masih mumpuni, kita harus segera mungkin untuk belajar ilmu ini. Karena dahulu para sufi pun itu muda-muda. Imam Ibn Athaillah Sakandari belajar ilmu ini, bahkan beliau sudah mengarang kitab Al-Hikam dan umur beliau masih belasan tahun. Maka seyogianya bagi kita yang muda-muda ini untuk semakin bersemangat untuk belajar ilmu-ilmu ketasawufan, ilmu-ilmu ketorikohan, yang mana sudah dimulai dan sudah difasilitasi oleh lembaga dakwah dan thariqah perti. Yang muda saja seperti itu, apalagi yang sudah tua. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, jamaah perti semua, ya, lagi-lagi Allah ingatkan kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kita lalai oleh harta dan keluarga dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membantu kita untuk mengingatnya. A'inna ala dzikrika, bantu kami ya Allah untuk menyebut nama Engkau, agar cinta dunia tadi bisa keluar dari hati kami, sehingga kami bisa menyebut nama Engkau sebanyak-banyaknya dalam hati kami dan tanpa ada batas, sebagaimana yang Allah firmankan bahwa orang-orang beriman itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mengingat Allah baik ketika duduk, berdiri, bahkan dalam keadaan berbaring. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.